Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 6, tema 1, subtema 2, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan hewan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini yaitu peserta didik dapat mengklasifikasi cara perkembangbiakan hewan. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian, perkembangbiakan hewan. Perlu diingat bahwa setiap jenis hewan atau binatang memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Mengapa kok berkembang biak? Nah, itu karena untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Sebab jika suatu jenis hewan atau binatang tidak berkembang biak, maka akan punah. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, di sini cara perkembangbiakan hewan dengan generatif yang pertama, yaitu secara generatif, secara kawin, yaitu terbagi menjadi 3. Ovipar dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi ada 3, ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, ovovivipar, bertelur, melahirkan. Ini perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa itu ovipar? Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Prosesnya bagaimana? Itu diawali dengan sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma dari hewan jantan. Ya. Kemudian embrio yang terbentuk akan tumbuh menjadi individu, tapi di luar tubuh induknya, ya, yaitu di dalam telur. Nah, berkembangnya embrio itu di dalam telur, di luar tubuh induknya. Setelah mencapai masa matang, maka menetaslah individu baru. Seperti ayam itu loh, ya. Mendoksit, ya, bertelur dulu, kemudian menetas. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu pertama tidak memiliki kelenjar susu, yang kedua tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui. Bentuk tubuh sama dengan induknya. Janin mendapat makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur. Janin tumbuh dan berkembang di dalam telur. Itu untuk ovipar. Contoh-contoh hewan ovipar antara lain ayam, terus ikan, katak, burung elang dan jenis burung yang lainnya, penyu, kupu-kupu. Ini contoh hewan ovipar. Kemudian hewan vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak, atau istilah lain vivipar. Prosesnya bagaimana? Sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya, sama dengan tadi. Tapi perkembangan embrio itu terjadi di dalam tubuh induknya. Berbeda tadi di dalam telur, sekarang di dalam tubuh induknya, yaitu di rahim sampai waktunya dilahirkan. Terus embrio mendapat makanan melalui plasenta yang berhubungan dengan induknya. Adapun ciri-ciri hewan vivipar yaitu hewan betina memiliki kelenjar susu, ya, memiliki daun telinga, terus termasuk hewan menyusui atau mamalia. Bentuk tubuh anak sama dengan induknya. Janin mendapatkan makanan dari induknya melalui tali pusat dan plasenta. Janin tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya atau rahim. Contoh hewan vivipar yaitu sapi, ini punya kelenjar susu, ya, kucing, ya, terus gajah juga punya kelenjar susu, daun telinganya tampak, kelelawar juga begitu, ini daun telinganya tampak, lumba-lumba dan paus. Itu contoh hewan vivipar. Selanjutnya hewan ovovivipar. Nah, ini prosesnya bagaimana ovovivipar? Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Hasil pembuahan membentuk telur dan masih dalam rahim induk betina. Hasil pembuahan itu berbentuk telur, tapi masih dalam
kandungan masih dalam rahim induk betinanya. Jika janin sudah terbentuk sempurna dalam telur itu, maka telur yang ada di dalam rahim dikeluarkan dan menetas menjadi individu baru. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Telur berkembang di dalam tubuh induknya. Nah, berkembang telurnya di dalam induk. Janin dalam telur mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Pada saat mencapai usia matang, telur menetas dan keluar dari dalam tubuh induknya sehingga menjadi individu yang baru. Contoh hewan ovovivipar. Nah, kadal, banyak jenis kadal. Ikan pari atau ikan pel istilah Jawanya. Ya. Terus ular, jenis ular dan platypus. Platypus ini. Ini contoh perkembangbiakan hewan generatif. Ya, tadi kesimpulan tadi ya. Ovipar, burung, ayam, vivipar, sapi, kucing, ovovivipar, ular, kadal, platypus. Pembuahan pada hewan. Pembuahan internal, pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya, yaitu sapi, kambing, kelinci. Pembuahan eksternal, pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya, contohnya ikan dan katak. Sekarang kita masuk pada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ada 3, yaitu dengan cara tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Tunas bagaimana caranya? Yaitu dengan tumbuh tunas di tubuh induknya. Kemudian fragmentasi, memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kemudian membelah diri itu membelah menjadi 2. Ya, ini vegetatif. Kita masuk pada contoh berkembang biak dengan tunas. Ya, di sini contoh tubuh hewannya adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Ini contoh perkembangbiakan dengan cara tunas pada hewan. Ya, itu tumbuh tunas baru di tubuh induknya, kemudian memisahkan diri atau pisah dan menjadi individu baru sampai dewasa seperti itu dan seterusnya. Terus yang berkembang biak dengan cara fragmentasi, yaitu memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Ya, pada cacing pipih dan cacing pita, ini contohnya. 1 menjadi 2. Terus ini membelah lagi menjadi 2 lagi. Terus ini bisa berubah menjadi 3 bagian dan terjadi perkembangbiakan seperti ini. Kemudian secara membelah diri ini pada hewan bersaiz 1 seperti amuba, ini 1 tubuh, kemudian selnya membelah menjadi 2, posisi 3, 4 mulai akan membelah, 5 mulai hampir putus perlahan itu, dan ke-6 sempurna menjadi 2, yaitu menjadi individu baru. Demikian materi perkembangbiakan hewan pada tatap muka kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua paham. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.